Halo, ini dengan Buce. Saat ini saya ada tamu nih. Namanya siapa? Perkenalkan dulu. Saya Rudi Hidayat. Halo. Dari Indonesia. Pak Rudi Hidayat yang muncul di majalah Forbes. Keren banget, dan semua orang Indonesia bisa masuk di Forbes. Yeah. Bisa ceritain sedikit itu kenapa? Apa yang di artikel itu kok bisa ada di situ? Ya, puji Tuhan. Jadi saat itu kan covernya luxury leader di Forbes itu. Nah, karena mungkin kami ini bergerak di bidang memang produk-produk yang memang high end dari sejak tahun 98. Jadi persisnya justru pada saat mulai krisis. Iya. Dan krisis moneter, lalu juga huru-hara kan saat itu kan Indonesia kan. Jadi dari tahun 98. 98. Iya. Jadi kami mulai punya usaha, Iya. produknya high end, berteknologi, dan itu kita keep terus sampai kira-kira ya sampai 2019 gitu ya. Jadi mungkin itu dilihat oleh majalah Forbes bahwa kita tuh sustainable-nya ada di sana. Jadi leader produk-produk high end. Jadi ya, kita dikenal memang banyak produk-produk yang high end yang kita pegang di Indonesia. Oke, sebentar. High end ini apa nih? Kan high end itu banyak Ya. macam. Ini high end dalam hal apa nih? Oke, high end dalam hal produk elektronika. Elektronik ya. Oke. Nah, 98 itu kami pegang produk Fujitsu TV plasma pertama di Indonesia. Jadi dari Jepang. Nah, Fujitsu Ya. ya. TV plasma. TV plasma. Artinya TV yang tipis yang itu. tipis betul. Saat itu Berapa inch tipisnya? 42 in 15 cm saat itu ya. Karena zaman itu kan masih 60-70 cm kan TV tabung kan. Tahun berapa kita itu? udah tahun 99. Oh wah ya. Ya, nah itu kita pelopor di situ. Jadi teknologi salah satunya HN itu karena itu kami mempelopori masuknya TV plasma di Indonesia. Fujitsu. Terus apa lagi? Terus kami memegang Nakamichi Ya. dari Jepang juga. Ya. Lalu kita pegang ada TV juga dari Jerman, Loewe tulisannya, tapi bacanya Loewe dari Jerman. Ya. Terus kami juga punya produk dari UK, Ya. itu CAF mereknya, lalu dari US, Sonos, Ya. ya, dan juga Deviale dari Prancis. Nah, yang gue apa ini nih yang kamu tadi liatin itu yang keren, yang kau punya hologram. Wah, itu Oh keren. iya, Waktu aku ingat waktu Gus Dur punya peringatan, ada Iya. Bu Sinta, ada Ibu Mega, terus kau munculkan Gus Dur gitu ya? betul. Jadi itu teknologi proto hologram sebenarnya dari US, jadi kita bawa ke Indonesia. Jadi kami bisa bikin sesuatu yang memang apapun gitu ya, misalnya kita bisa bikin live ataupun mungkin kita bisa bikin konten orang yang sudah meninggal, kita edit, kita bikin langsung munculkan di situ. Kalau saya mau bikin acara kayak begitu, Ya. kira-kira berapa itu? Kita menyewakan per hari itu kurang lebih 65 juta kalau kita sewakan, tapi kalau kita jual kurang lebih sekitar hampir 3M. Oh, ada bisa disewakan, bisa dijual. Apa Betul. bedanya? Jadi kalau kalau- disewakan hanya satu kali aja nonton. Hanya satu hari aja, Jadi kalau kayak Gus Dur itu hanya satu kali aja. Satu hari aja. Itu sekitar 65 juta. kurang lebih betul. Itu keren loh. Jadi misalnya kita punya misalnya kakek saya atau papa saya ya yang sudah meninggal almarhum, Ya. pada peringatannya kita memunculkan dia, Betul. kumpulkan keluarga terus beliau muncul gitu Betul. ya. Itu keren itu. Hah? Kau pernah kayak gitu enggak? Ya, Kayak Gus Dur lah. Ya, Gus Dur kayak kan Gus sudah Dur. meninggal kan, Betul, tiba-tiba betul, muncul gitu betul. kan. Ataupun nanti, makanya ini kan masa kampanye nih, misal contoh. Iya. Jadi cukup calon presidennya ada di Jakarta, tapi dia bisa muncul di Bandung, di Semarang, di Bali secara serentak. Iya. Aku ingat waktu itu saya juga ada karena saya ada lihat di sini waktu itu. Jadi Perdana Menteri India waktu dia kampanye. Oh iya, iya. Dia muncul di 40 tempat gitu. Betul, itu sistemnya namanya paper ghost. Gitu Jadi ya? itu menggunakan proyektor. Kalau kita sekarang sudah menggunakan teknologinya lebih canggih lagi. Kayaknya kan ada screen-nya gini kan. Betul, dia betul namanya makanya teknologi paper ghost. Nah itu butuh ruangnya gelap. Kalau kita enggak, Oke, kita enggak. di ruangan Bisa di sini bisa, di sini pun tiba-tiba bisa. muncul. Betul. Jadi sudah beda teknologinya. Tapi masih kepake, teknologi paper ghost itu masih kepake juga. Itu aku lihat teknologi itu kayak 10 tahun yang lalu. Oh iya, Sekarang mungkin iya. sudah lebih hebat lagi ya. Betul, kami udah bikin itu 2014 satu acara di waktu itu di salah satu ballroom di Jakarta. Keren sih. Gue bayangin ya tiba-tiba di sini muncul Jokowi berdiri di sini. Wah, bisa atau Ganjar sekarang lagi. Lagi ini Ganjar. Nah, kamu pernah muncul yang paling seru tuh yang mana? Yang kau pernah bikin hologram?
yang ini kan berapa banyak kan kamu sudah muncul kan? Iya, Ada betul. nih pengalaman yang mana ini hologram yang pernah pada Iya, kita memang ada beberapa event. Salah satunya kemarin juga acara album Rosa. Jadi Rosa penyanyi ya, Rosa. Ya, dia muncul, kita bikin kontennya, lalu dia ada hadir di Plaza Indonesia gitu ya. Orangnya ada di situ. Orang nggak ada di situ. Terus kemarin ya juga pernikahan Kaisang di Solo ya. Bikin apa? Kita bikin kontennya, lalu jadi Kaisangnya muncul di sana untuk bisa menyapa. Ada orangnya tidak ada di situ. Orangnya tidak ada karena dia lagi sibuk di ini kan stage-nya. Jadi orangnya muncul di tengah-tengah Orangnya ini. muncul. Orang pada heran-heran dong. Ya karena memang itu pertama di Indonesia ya. Oh gitu. Mungkin kalau orang biasa nanti namanya setan keluar. Dikira ini ya jin yang menyamar ya. Ya tapi jadi selain itu apalagi nih yang teknologi ini? Ya. Saya ingat kalau nggak salah waktu apa yang pada ngumpul di Bali itu apa G20, ya? Ya. Kamu yang bikin juga? Kita part of bagian dari G20 juga. Jadi misalnya kami pasang ada beberapa display di media centernya G20. Iya. Lalu juga pengamanan dari VVIP. Iya. Kita bikin namanya ada kayak command center monitoring. Jadi monitoring buat pengamanan presiden dan semua lah pejabat negara di Nusa Dua, dan di juga Abdul Fakir Kinski, juga di GWK. Oh jadi untuk pengamannya, bukan untuk ini. Kan saya tahu ada show-nya itu kan? Ya, ada acara B20 kan, Business 20, ya. Ada acara G20, ada R20, acara entertainment-nya bukan? Jadi ada kita lebih ke yang di meeting-nya. Oh di meeting. Ada lagi yang mau diceritakan yang punya teknologi ini? Ya, yang sekarang lagi kita kembangkan adalah XR namanya. Apa XR itu Extended Reality. Jadi kita sekarang kan eranya orang bikin film misalnya, atau bikin film iklan, atau bikin film, atau bikin konten, sudah menggunakan namanya XR. Jadi Extended Reality dan Virtual Production. Jadi cukup dia ada di studio, tapi kesannya seperti dia bisa syuting seolah dia lagi ada di Paris, dia ada di Candi Borobudur, dia ada di Labuan Bajo, dia ada di Nusa Dua. Padahal dia hanya ada di studio. Nah itu kan cukup dengan green screen kan? Nah, kita menggantikan teknologi green screen karena kalau pakai green screen kan kita tidak bisa melihat sebenarnya kita ada di mana. Tapi kalau dan perlu proses editing. Kalau lewat virtual production dan XR, kita tuh memang benar-benar bisa melihat suasana kita ada di mana. Gitu. Jadi orang aku bisa rasain. Bisa. Ini kayak belakang ini betul. Suasana Paris semua. Ada Eiffel apa betul. Kita tahu di sini ada tiang lampu, kita tahu di sini ada pohon, kita tahu ada segala macam gitu. Kayak seperti sekarang ini, kita bisa suasananya ke Santa Monica. Bisa bikin suasana Santa Monica, padahal adanya di Jakarta. Padahal kita sekarang ini di Jakarta nih, itu suasananya di Santa Monica. Ada orang-orangnya bisa di fake juga. Ya teman-teman, kira kurang lebih gitulah sedikit daripada ini. Nanti saya tampilkan di majalah Forbes itu ada berapa orang, itu siapa? Oh ya, ada beberapa yang di dunia otomotif. Saya di dunia, ada posisi saya di dunia elektronik. Kamu yang mana ini yang di foto yang ini? Duduk. Oh yang duduk itu? Iya. That's you? Ya, dapat privilege, dapat yang duduk. Kursi cuma satu udah soalnya. Jadi kalau untuk yang tahu yang mana orangnya nih yang pas yang duduk aja. Cuma satu kursi kan? Iya betul. Teman-teman terima kasih untuk perhatiannya. Inilah sahabat saya Rudy. Sama-sama, thank you Pak Buce. Apa kabar ya? Terima kasih. Sama-sama.